Setiap musim haji tiba, jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia tumpah ruah menuju tanah suci Makkah. Mereka datang dengan niat suci, ingin menyempurnakan rukun Islam kelima, menunaikan haji yang hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup bagi sebagian orang. Tapi di balik gegap gempita dan haru biru perjalanan spiritual ini, ada kenyataan pahit yang terus berulang setiap tahunnya. Banyak jemaah haji wafat, tak sedikit bahkan sebelum puncak ibadah dimulai. Pertanyaannya, mengapa ini terus terjadi? Apakah semata karena usia lanjut? Atau ada faktor-faktor yang seharusnya bisa dicegah? Apakah jemaah kita kurang persiapan? Atau justru sistem yang belum sepenuhnya ideal? Sebelum kita lanjut membongkar semua fakta di balik banyaknya jemaah haji yang meninggal di Makkah, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa tinggalkan komentar. Barangkali Anda atau keluarga Anda pernah mengalami kejadian serupa saat berhaji. Fenomena kematian jemaah haji bukanlah hal baru. Setiap tahun, pemerintah Arab Saudi selalu merilis data jumlah jemaah yang wafat. Angkanya pun tidak kecil. Pada musim haji tahun 2024 misalnya, tercatat lebih dari 1.300 jemaah meninggal dunia. Angka ini bisa jadi lebih besar, karena tidak semua kematian terdata terutama dari jemaah tidak resmi. Di tahun 2025 pun, tren serupa kembali terjadi. Bahkan ada jemaah yang ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan, sendirian di bukit, di toilet umum, hingga di gang sempit pemukiman liar. Lantas, apa sebenarnya penyebab utama dari tragedi ini? 1. Suhu ekstrim di Tanah Suci. Cuaca panas di Arab Saudi, khususnya saat musim haji yang jatuh di musim panas, bisa sangat ekstrim. Suhu udara di siang hari kerap mencapai 45 bahkan 50 derajat Celcius. Bagi tubuh manusia, terutama yang tidak terbiasa dengan panas, kondisi ini sangat berbahaya. Banyak jemaah mengalami heat stroke, kondisi ketika tubuh tidak lagi mampu mendinginkan dirinya sendiri. Gejalanya mulai dari pusing, mual, kulit kemerahan, hingga hilang kesadaran. Sayangnya, banyak jemaah tidak menyadari bahaya ini. Mereka tetap memaksakan diri berjalan kaki berjam-jam, naik turun tenda dan maktab, demi mengejar waktu ibadah. Mereka enggan berteduh atau beristirahat karena takut ketinggalan pahala. Padahal, Islam pun mengajarkan untuk tidak memberatkan diri di luar batas kemampuan. 2. Faktor usia lanjut dan komorbiditas. Data menunjukkan bahwa mayoritas jemaah yang wafat berasal dari kalangan lanjut usia di atas 60 tahun. Banyak pula yang memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, jantung koroner, diabetes, atau gangguan pernapasan kronis. Mereka berangkat dengan semangat tinggi, namun fisik mereka tak mampu bertahan dalam tekanan cuaca, kelelahan, dan keramaian. Beberapa kasus bahkan menunjukkan bahwa jemaah mengalami serangan jantung mendadak setelah berjalan jauh dari Arafah ke Musdalifah atau saat mengantri panjang di toilet umum. Dokter yang bertugas di klinik haji menyebutkan bahwa sebagian besar kematian bukan karena penyakit yang rumit, melainkan karena kelelahan dan penyakit lama yang kambuh. 3. Kelelahan fisik yang terakumulasi. Ibadah haji bukan hanya ritual spiritual. Ini adalah rangkaian perjalanan panjang yang menguras energi. Aktivitas seperti tawaf, sa'i, wukuf, mabit, hingga melontar jumrah bukan kegiatan biasa. Masing-masing memerlukan kekuatan fisik yang prima. Setiap harinya, jemaah harus berjalan jauh dari tenda ke masjid, dari penginapan ke halte bus, bahkan naik turun tangga dan eskalator. Belum lagi tekanan mental karena harus menjaga jadwal, berdesakan dengan ribuan orang, dan kondisi lingkungan yang tidak selalu nyaman. Semua ini menumpuk menjadi kelelahan akut. Jika tidak dikelola, kelelahan ini bisa memicu komplikasi serius. 4. Jemaah non-kuota yang tidak terdata. Setiap tahun, ribuan orang masuk Arab Saudi menggunakan visa non-haji seperti visa ziarah atau visa turis. Mereka berharap bisa menyusup ke dalam rombongan haji tanpa izin resmi. Sayangnya, mereka tidak memiliki akomodasi, tidak mendapat jatah tenda, makanan, atau akses layanan kesehatan resmi.
Banyak dari mereka tidur di pinggir jalan, ganggang sempit, bahkan menyelinap ke tenda negara lain. Ketika sakit atau pingsan, mereka kesulitan mendapat pertolongan. Tak jarang yang akhirnya meninggal dalam kondisi sepi, dan baru ditemukan berhari-hari kemudian. Ini bukan hanya menyedihkan, tapi juga menyulitkan pihak berwenang dalam pencatatan dan evakuasi. 5. Kepadatan massa dan risiko tertindih. Salah satu titik rawan selama ibadah haji adalah saat melempar jumrah di Mina. Meskipun pemerintah Saudi sudah menerapkan sistem zonasi, pengaturan waktu, dan jalur satu arah, tetap saja kepadatan tidak bisa dihindari. Ketika ada jemaah yang panik, tersandung, atau berhenti mendadak, gelombang massa di belakangnya bisa menyebabkan desak-desakan dan tertindih. Kejadian seperti ini pernah menewaskan ratusan orang di tahun-tahun sebelumnya. Dan meski sistem semakin baik, risiko ini tetap ada. Terutama jika jemaah tidak disiplin atau nekat melanggar jadwal pelemparan. 6. Kurangnya edukasi dan kedisiplinan jemaah. Banyak jemaah datang ke Tanah Suci tanpa pemahaman memadai tentang tata cara haji dan kondisi fisik yang akan dihadapi. Ada yang tidak tahu kapan harus minum, kapan harus istirahat, atau bagaimana menjaga diri dari panas. Sebagian juga tidak mengikuti arahan petugas, seperti penggunaan payung, membawa botol air minum, atau mengikuti jalur yang telah ditentukan. Ketidaktahuan ini sering berujung fatal. Beberapa jemaah bahkan tetap memaksakan diri tawaf dalam kondisi tubuh lemas dan gemetar, hingga akhirnya pingsan dan tidak tertolong. 7. Keterlambatan transportasi dan masalah logistik. Beberapa tahun terakhir, sistem transportasi di Makkah mengalami tantangan besar karena jumlah jemaah yang terus bertambah. Keterlambatan bus antar maktab, antrian panjang di halte, hingga kesalahan manajemen penginapan membuat jemaah harus berjalan kaki jauh. Kondisi ini sangat berat bagi lansia dan jemaah berkebutuhan khusus. Bayangkan berjalan kaki sejauh 47 km di bawah matahari terik, tanpa cukup air, tanpa tahu arah yang benar. Banyak dari mereka akhirnya tumbang di jalan, tergeletak di trotoar, bahkan ditemukan sudah tidak bernyawa. 8. Tekanan psikologis dan panik. Selain fisik, haji juga menguji ketahanan mental. Beberapa jemaah mengalami tekanan mental berat. Mereka takut tersesat, bingung dengan arah, atau tidak bisa berbahasa Arab dan Inggris. Ketika mereka kehilangan rombongan atau tidak tahu jalan kembali ke tenda, rasa panik bisa membuat tekanan darah naik drastis. Serangan panik bisa menyebabkan gangguan jantung, stroke ringan, bahkan pingsan mendadak. Di tengah keramaian, jemaah yang jatuh bisa tidak segera tertolong. Ini memperparah kondisi dan memperbesar risiko kematian. 9. Sistem kesehatan sudah baik, tapi tidak cukup. Arab Saudi telah menyediakan banyak fasilitas kesehatan, dari rumah sakit khusus haji, ambulans keliling, hingga klinik darurat di berbagai titik. Namun jumlah jemaah yang mencapai jutaan tetap membuat sistem ini kewalahan. Terutama saat puncak haji, di mana ribuan orang bisa membutuhkan pertolongan dalam waktu bersamaan. Tenaga medis pun kewalahan. Banyak pasien datang bersamaan dengan gejala berat. Mereka harus memilih mana yang lebih darurat. Sementara jemaah yang datang sendirian atau tanpa identitas kadang sulit mendapatkan pertolongan cepat. Kematian jemaah haji bukanlah semata-mata karena usia atau takdir. Banyak dari kasus ini sebenarnya bisa dicegah dengan persiapan yang lebih baik, edukasi yang memadai, serta kedisiplinan selama menjalani ibadah. Cuaca panas, kelelahan, penyakit penyerta, dan buruknya logistik adalah kombinasi yang mematikan jika tidak diantisipasi. Penting bagi calon jemaah untuk menjaga kesehatan jauh-jauh hari sebelum berangkat. Tidak kalah penting, pemerintah dan penyelenggara haji juga harus lebih ketat mengawasi jemaah ilegal, serta memastikan edukasi dan logistik benar-benar siap. Semoga dengan memahami penyebab-penyebab ini, kita semua bisa lebih siap lahir dan batin dalam menunaikan ibadah haji. Dan semoga Allah memberi keselamatan serta haji yang mabrur bagi semua jemaah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar haji, umrah, dan dunia Islam.
Bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat yang sedang bersiap menunaikan haji. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.